Jadi kemarin cek engine-nya nyala, itu nyala di sensor. Nah, itu posisi sensornya kebetulan pas di tengah sini, Pak. Airnya ini, Ya. ini udah berapa ember nih, Mas? Udah 2 ember? Iya. Nah, sampai 2 ember itu berarti berapa liter tuh? Setelah dicek bawahnya itu penuh air, Pak. Tapi untungnya nggak ada lelenya ini, Pak. Iya. Bekasnya ada ini. Iya, untuk ketinggiannya hampir segini. Wah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini bertemu lagi dengan kita di channel AHpedia. Yogyakarta sangat cerah, seger. Pagi-pagi Pak Taufik sudah nongkrong di bengkel AH Motor. Ada Mas Hardi dan kawan-kawan lain. Ada Mas Budi juga, Mas Nova. Mudah-mudahan tidak terjadi di kendaraan Anda. Apa itu? Coba kita cek. Di sini ada Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sobat AHpedia ini. Apa kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah, Mas Tri. Ini Mas Tri lagi nguras apa nih? Ini Ada ikan yang, Mas? ya biasanya itu nguras tangki sih Pak. Yang normal Nguras ini tangki ya? nguras air di dalam mobil, Pak. Nah, ini penyebabnya apa, Mas Tri nih? Kasus seperti ini. Kok ada air di di lantai ya? Ya, ini Dan- untuk kasus ini ya Pak ya. Ya. Ini diduga airnya berasal dari ini Pak. Air buangan sistem AC. Buangan sistem AC. Iya. Ini kemungkinan untuk pemasangannya kurang pas sebelumnya Pak. Jadi mana posisinya ini? Ini posisinya tadi cuma agak nempel kayak gini ya. Kayak gini Mas ya. Astagfirullah. Ya, seperti itu. Nah, dia itu hanya diikat pakai apa, Mas? Pengikatnya ada klem atau kalau di sini kan saya lihat kabel Iya, tis ya? ada kabel tis. Ini kan Nah. harusnya nancap ya Pak ya. Harusnya nancap. Nah, nancap begini. Nah, Tapi kondisinya ya kelepas kayak gini. Nah, cuma nempel kayak gitu. Jadi untuk airnya itu otomatis saat AC dinyalakan ada pengembunan di ini evaporator. Nanti untuk buangan airnya itu netes ke dalam sini. Waduh, Ya. ini kasus seperti ini sampai banyak airnya ini. Ya. Ini udah berapa ember nih, Mas? Udah 2 ember. Iya. Nah, sampai 2 ember itu berarti berapa liter tuh? Lumayan Pak. Ada Paling sekitar hampir 3 liter. lebih Pak. Lebih? Paling ya 6 7. Waduh, 7 liter air. Nah, pertanyaannya, Mas, 7 liter air itu Iya. itu nggak terasa kah di pengemudi bahwa di dalam kendaraannya itu ada air atau bau muncul gitu? Kalau untuk air biasanya ini sih Pak, kedengeran sebenarnya kalau kita agak sensitif ya. Kedengeran itu ya? Ya kalau Pas ngerem ya? Iya, jadi pas mobil bergerak itu ada kayak suara gerakan air. Iya, sebenarnya kayak gitu. Tapi kemungkinan gara-gara untuk karpetnya ini bisa meredam. Oh, Jadi nggak ini, nggak kedengeran ya? Iya. Oh, baik. Nah, kalau kasus seperti ini, Mas, apakah hanya muncul gara-gara munculnya itu ketahuan itu karena ada bau atau kita kok basah ya? Oh, Gimana, Mas? Iya, ini kalau yang kasus mobil ini Pak ya. Ya, Ini kemarin itu muncul DTC Pak. DTC. Iya, Berarti muncul di scan ya. di scan ya? Iya. Muncul DTC di sensor. Oh, berarti cek engine hidup? Enggak? Hidup, Pak. Nyala, Ah. nyala. Jadi kemarin cek engine-nya nyala, itu nyala di sensor. Nah, itu posisi sensornya kebetulan pas di tengah sini Pak. Sensor apa ini, Mas? Ini di sensor, jadi sensor gravitasi Pak. Sensor gravitasi. Ya. Manfaatnya apa nih kalau buat kendaraan? Ya, untuk di sensor ini hubungannya ke ini Pak, ke transmisi ya Pak ya. Transmisi ya. Ya, nanti untuk istilahnya buat outputan inilah tenaganya. Untuk kalibrasi nanti hubungannya bisa nyampe ke ABS, Oh. ke chassis kontrol juga. Ya. Oke. Baik. Nah, berarti beliau datang ke sini karena engine checknya ya, Iya. cek engine ya, Ya. nyala. Iya. Tapi tidak ada yang lain, pokoknya jadi berebut nggak ada ya. AC-nya Nggak ada, panas Pak. gitu nggak ada. Nggak ada, cuman DTC-nya kemarin kan dicek di sensor, terus dibaca untuk data monitor ya Pak ya. Iya, data monitornya. Pakai scanner. Itu datanya nggak berubah lah istilahnya. Jadi posisi kendaraan di posisi rata, di posisi turunan atau tanjakan itu datanya stuck segitu. Oh. Jadi ada malfungsi untuk pembacaan ini ya, datanya. Oh gitu. Berarti
pada saat ini kasus kendaraan ini datang ke bengkel AHA Motor, Mas melakukan pengecekan. Mas melakukan pengecekan tidak langsung, oh ini ada yang basah nih, enggak ya? Enggak. Oh, kayak gitu ya. Awalnya kita scan dulu, kita baca untuk data monitor ya, Pak ya. Kita pertama kita cek untuk trouble code-nya. Ini kan kemarin di sensor, terus kita cek untuk data monitor dari di sensor itu sendiri. Ya, setelah dilakukan pengecekan ternyata datanya itu kurang bagus ya, Pak ya. Nah, setelah itu kita mencari nih lokasi di sensor tersebut. Oh, ya, berarti posisi, dicari ya? Ya, pas posisi mencari itu ternyata kondisi karpet. Ini kan karpetnya ada 2 lapis ya, Pak ya? Oh, 2 lapis ini ya? Ya, ada karpet dasar bawaan sama karpet dasar tambahan. Nah, setelah kita buka karpet yang tambahan ini, karpet dasarnya kan ini basah ternyata, karpet yang bawaan ya. Setelah dicek bawahnya itu penuh air, Pak. Tapi untungnya nggak ada lelenya ini, Pak. Ya. Jadi pas dibuka itu udah, berarti kalau 7 liter hampir berapa? Ada seruas jari kali ya? Ini, Pak, bekasnya ada nih. Iya, untuk ketinggiannya hampir segini. Wah, ya tinggi juga ya. Lumayan nggak? Wah, ini kalau berarti benar yang Mas ini bilang ya, kalau dia direm mungkin airnya bunyi ya? Iya. Seo kayak gitu ya? Iya, harusnya bunyi, Pak, tapi kemungkinan keredem sama karpetnya karena ada 2 lapis tadi ya. Iya, betul. Ya. Nah, kasus seperti ini berapa persen, Mas, terjadi? Apakah yang menyebabkan selang ini bisa copot dari blower ya? Oh, dari ini buangan AC. Dari buangan AC, iya benar. Ya, ini sebenarnya ada beberapa faktor sih, Pak. Oke. Ya, yang pertama bisa jadi dari selangnya sendiri yang udah lower ya, Pak, udah kendor, aus ya. Aus. Makanya ini sempat dikasih insblok ya. Benar. Ya, yang kedua ini biasanya dari kita ada yang ini, Pak, kelupaan biasanya ada entah di bengkel AC atau habis perbaikan sistem AC. Itu lupa belum dipasang juga bisa. Oke, bisa jadi ya. Yang ketiga itu tadi ada karpet tambahan ya, Pak ya. Kalau untuk posisi karpet tambahan kan posisinya di atas karpet dasar bawaan. Itu posisinya harus lepas ini dulu. Oh, siap. Ya, kebanyakan ada yang lepas ini dulu. Makanya kadang ada yang lupa nggak dipasang kayak gitu juga bisa. Oh, jadi karpet tambahannya itu dilubangin berarti? Iya. Dilubangin bisa. Kadang ada juga yang diselipin di bawahnya sini ya, Pak ya. Kalau nggak bener hati-hati kan ini bisa ketarik. Iya, betul. Ya, posisinya nggak pas juga bisa. Baik. Nah, kalau ini mampet mungkin nggak sih, Mas? Mungkin, Pak. Mungkin ya? Iya, jadi kondisi evaporator yang udah kotor ya, Pak ya. Udah kotor, udah ada kerak-keraknya, ada kotorannya itu biasanya kalau udah numpuk banyak, nanti akan ikut terbawa ke ini saluran pembuangan, Pak. Ya nanti kalau udah menumpuk banyak kan ini ada selangnya kan nggak lurus ke bawah ya, Pak. Iya, nggak lurus, bengkok-bengkoknya ya. Iya. Takutnya nanti kotorannya itu bampet di pas tikungannya ini, Pak, di pilokannya selang ini. Nanti kelamaan bisa buntu juga itu. Nah, oke, baik. Nah, kalau buat Sobat HPdia, pastikan untuk yang namanya AC kan sudah umum ya? Semua kendaraan pasti memiliki AC. Apa saran buat kawan-kawan Sobat HPdia agar tidak kejadian hal seperti ini? Untuk dipastikan lagi sih, Pak, kalau kita habis perbaikan AC, terutama bongkar evaporator atau bongkar dashboard, itu dipastikan untuk selang pembuangannya ini terpasang dengan baik dan benar. Sama untuk saat perbaikan AC, dipastikan juga untuk selangnya ini kondisinya nggak buntu ya, Pak ya. Jadi bisa dilalui pakai angin ya, Pak ya. Iya, semprot ya. Iya, dipastikan nanti untuk anginnya bisa nyampe bawah. Sama untuk habis perbaikan AC. Kalau ini udah terpasang dengan baik, itu tadi dipastikan air buangan AC itu nyampe ke bawah, Pak. Netes. Berarti dipastikan ya? Ya, dipastikan. Pas dihidupkan AC-nya dicek di bawah gitu ya? Airnya netes apa enggak. Kalau enggak netes, bisa jadi selangnya belum terpasang dengan sempurna. Kalau enggak ya selangnya buntu itu. Buntu. Nah, kalau untuk penguncinya ini ada penguncinya nggak sih?
Kalau dari bawaan sebenarnya enggak, Pak. Oh, enggak ada. Ya, soalnya kondisi selangnya masih bagus ya, Pak ya. Berarti masih kerak apa namanya? Ketat ya, Pak ya? Masih pas dengan pas banget ya. Kalau udah sering dicopot, mending ditambahin insulok kayak gini. Kalau enggak ya diklem pakai ini. Yang plat ya? Iya, yang plat juga bisa, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, Mas, apakah kendaraan itu akan menyisakan apa namanya tanda bahwa ini pernah seperti kemasukan air kan? Ini apakah jadi bisa berkarat kah? Ya sebenarnya bisa sih, Pak. Oh, bisa berkarat. Ya, di bagian tertentu yang nggak kena cat. Ini kan untuk kasihnya kan ini kan tercat nih semua lengkap nih. Kalau ada yang catnya udah ada yang lepas, itu nanti bisa ketahuan sih. Bisa mengakibatkan itu ya? Keropos bisa. Efek jangka panjangnya keropos nanti. Oke. Nah, berarti apa ya tindakan dari kita di sini? Apakah hanya untuk mengeringkan atau ditambah dengan anti karat? Kalau kita biasanya cuma dikeringkan juga, soalnya untuk catnya ini juga masih bagus. Masih bagus ya? Iya, masih bagus ini. Ini kondisinya masih bagus, terus untuk airnya juga diusahakan nanti sampai kering maksimal. Sama untuk kotorannya nih, Pak. Ini kan kotorannya nih. Dibersihkan semuanya. Iya. Nah, terus ini kan ada karpet, Mas. Iya. Karpetnya kan udah basah nih. Iya. Nah, ini masih meninggalkan bau nggak setelah nanti kering? Kalau bau kemungkinan masih ada sih, Pak. Masih bau apa kayak? Iya, tapi kita usahakan untuk dibersihkan secara maksimal ya. Jadi untuk kotorannya ini nanti dibersihkan semua. Ini termasuk yang ada di soket-soket sebelah sana, Pak. Kena nih. Itu nanti kita bersihkan semua. Terus nanti kita keringkan juga untuk kondisi karpetnya. Oke. Tapi yang DTC muncul hanya yang ini saja. Iya. Ini soketnya ini nggak ada nih berarti. Yang aman semua. Kalau kemarin dicek belum ini, Pak. Belum ada trouble, tapi mengacu yang videonya Mas Nova dulu ya, Pak ya. Oh iya, benar, Mas Nova ya. Itu kan juga kebanjiran ya, Pak ya. Kebanjiran. Itu trouble-nya ada di soket yang di pojok itu. Iya, betul. Makanya nanti kita sekalian bersihkan semua, Pak. Kemarin yang punya Mas Nova itu kosletnya di ini ya, bidangnya apa? Iya, di head indikator, unit, indikator sama lampu rem ya itu ya. Lampu rem. Ternyata di sini masalahnya, Sobat Hapedia. Oke. Baik, Mas Tino, Mas Tri sudah menyampaikan tipsnya, dan kita pemilik kendaraan yang pasti sudah memiliki AC ya. Nah, dipastikan kembali bahwa pembuangan airnya itu tidak mampet, tidak ada yang terlepas gitu ya. Biar tidak terjadi hal yang sama seperti kendaraan Sobat Hapedia kita ini. Nah, mudah-mudahan ini segera terselesaikan dan terkondisikan ya. Iya, Pak. Nah, ini biasanya berapa hari, Mas, butuh kayak gini? Kalau sebenarnya bersihnya ini cepet, Pak. Cepet ya? Cuman ngeringin karpetnya yang lama. Nah. Dan setelah kembali dipastikan lagi di unit scan ya, bahwa tidak ada lagi yang apa, yang DTC yang ya. Nanti kita sekalian untuk cek ulang untuk di sensornya ini. Apakah ada kerusakan atau cuma ada konsleting di bagian kabelnya aja. Oh iya ya. Berarti nanti akan Mas keringkan dulu ini berarti? Iya, Pak. Nanti setelah kita keringkan bawah mobilnya ini, yang di lantainya, nanti setelah itu kita lakukan pengecekan ulang di bagian trouble sensornya itu kemarin. Nah, menurut Mas, ini bisa rusak atau hanya koslet karena air aja? Ya, bisa rusak sih, Pak. Bisa rusak? Ya, kalau kerendam air terlalu lama bisa rusak juga. Oke. Video yang sangat berharga kita dapatkan di pagi hari ini. Alhamdulillah. Agar kita bisa lebih hati-hati. Ya, Pak. Ya, Mas Tri ya? Ya, betul, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Tri. Sama-sama, Pak Taufik. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.